Kamera normal itu ada namanya low pass filter. Dia hanya meloloskan visible light. UV sama IR di blok. Kalau low pass filternya dicopot, kamera itu bisa meloloskan visible light, IR sama UV sekaligus. Yang namanya kamera oprek kan. Terus kunci visualnya apa? Jadi mau bikin foto bercerita adalah Anda tahu Anda mau cerita apa? Keharuan, kegembiraan, kemeriahan, gitu. Kunci kemeriahan apa? Orang angkat tangan. Kalau Anda bisa kemeriahan nggak ada orang angkat tangan, ya foto Anda nggak meriah. Gitu loh. Jadi gini, sekali lagi saya ulangi ya. Anda tahu apa yang mau Anda ceritakan. Terus kunci visual dari yang Anda masukkan itu apa? Kesedihan orang nunduk, orang nangis. Itu. Kalau tanah longsor kuncinya longsor dasar kelihatannya apa? Ya rumah cuma kelihatan gentengnya. Kunci foto bercerita adalah Anda tahu dulu apa yang mau Anda ceritakan, apanya. Terus kunci visualnya apa? Kunci visual itu penting. Anda mau ceritakan kemeriahan kalau nggak ada orang angkat tangan, nggak ada orang ketawa ya tak berkut, katanya nggak bicara gitu aja. Nah, mungkin yang ditanyakan juga apakah harus balance antara foto dan tulisan? Nggak, foto sama tulisan tidak ada yang mengharuskan. Siapa yang mengharuskan harus balance ya. Foto sama tulisan kuat mana? Nggak bisa digabung. Foto-foto, tulisan-tulisan. Ya, nggak bisa mana lebih kuat, nggak bisa. Nggak bisa. Ada hal tidak bisa difoto, dan ada hal tidak bisa ditulis. Contoh hal yang nggak bisa ditulis apa? Wajah orang. Wajah orang gimana nulisnya? Hidungnya 3 cm, nggak mungkin. Sebaliknya keadaan. Rupiah anjlok, gimana fotonya coba? Rupiah melemah, gimana fotonya? Nggak bisa. Jadi, jangan pernah ngadu foto sama tulisannya, karena masing-masing berdiri sendiri. Kayak soto sama sate enak mana, ya nggak bisa, satunya berkuah satunya enggak gitu loh. Asik. Gitu dong, ngegas dong. Udah lama Enggak, sudah. Paman tat ya, paman tat ya. Paman tat ya. Kalau wartawan foto, semua hasilnya kan milik kantor berita. Siapa Kalau bilang? curi-curi foto dari bangku penonton boleh dijual pribadi nggak? Jual foto cemen. Kalau Anda pergi karena Kompas, Anda jualan sendiri cemen ya. Anda merusak harga diri Anda. Duitnya berapa sih? Gitu loh. Duitnya berapa katanya? Itu cemen. Saya nggak mau jual. Saya bagi-bagi itu, maka tadi sore saya bagi kan. Saya udah dibayar Kompas untuk pergi kok. Saya udah dapat upah saya. Sony butuh. Ya kepengen ya udah saya kasih gitu loh. Tapi kalau mau jual juga siapa yang larang gitu kan? Siapa yang ngarang? Cuma cemen. Anda menjatuhkan harga diri Anda. Anda jadi tukang foto eceran gitu loh, tukang foto keliling. Ada ngarang posisi itu di tukang foto keliling. Saya waktu pulang dari Athena 2004. Itu seorang agennya merek sepatu. Om minta foto-fotonya, tak tukerin sepatu. Saya nggak sambil sepatunya, saya kasih aja. Wong kantor saya juga nggak akan marah gitu loh. Oke. Om, pernah banting kamera nggak pas lagi marah? Ngapain? Pernah. Zaman film, saya harus meliput haji diberangkatkan dari Halim. Dari Palmerah ke Halim jam 5 sore, dilepas Menteri Agama jam 7 malam, saya ingat. Jam 5 sore saya berangkat, setengah 5 saya udah berangkat dari Palmerah ke arah Halim. Anda kebayang macetnya kayak apa ya? Sampai Halim itu jam 7 kurang 10, udah mepet banget, macetnya minta ampun ya. Saya mau Nikon F4 nih. Pulangnya 1,5 jam lagi ke Palmerah. Sampai Palmerah filmnya nggak gulung ternyata. Kamera F4 Nikon saya banting ke tembok, pecah. Saya banting pecah. Saya lempar ke tembok, belah tuh. Saya tinggal tidur. Terus ngomong ke Pak Karyadinya, Pak gimana dong? Mas Kartono tidak nagih saya, dia ngerti saya ya. Saya tidur, saya waktu saya habis banting, saya dipeluk, lu tidur deh gitu. Kartono selalu nyuruh tidur. Seperti tahun 98 sama. Tahun 98 itu kami udah nggak tidur beberapa hari ya. Udah beberapa hari nggak tidur. Besok ya Soeharto mundur itu, malam itu saya stres banget, udah beberapa hari nggak tidur. Komputer saya hang. Layar komputer itu saya tampar, layar sampai pecah, jatuh berhamburan ya. Saya di renggut Kartono, tidur lu. Saya bilang, tidur kamu. Saya tidur.
semua tidur, dan besok Soeharto mundur, nggak ada yang bangun. Kan masih Itu ada terjadi. Bea dan yang lainnya yang punya. Kompas akhirnya beli dari Candi Darapak dari EPI, ya. Waktu Soeharto mundur itu Kompas beli dari EPI Candi Darapak untuk referensi saya ingat. Kiki di Om rekomendasi DSLR untuk pemula. Gas. DSLR sudah mati, sekarang mirrorless ya. Saya udah nggak rekomendasi, DSLR udah nggak dibikin. Kalau Anda beli sekarang baru DSLR, percum tak bergun ya. Canon udah masuk Canon R ya, Nikon yang seri Z semuanya udah lensanya ntar lagi udah discontinue. Jadi kalau beli jangan DSLR, belilah Tapi sekarang kemarin mirrorless ya. ada yang review tuh kemarin di Olimpiade 2020, Nikon mungkin tidak pede dengan mirrorless-nya. Mereka masih nyiapkan DSLR-nya semua kemarin itu di Olimpiade. Bukan, lensanya belum komplit seri Z. Untuk Hmm. kelas profesional olahraga belum ada, belum banyak. Kalaupun ada belum sedikit, dia belum stoknya itu dipinjam-pinjamin itu belum ada. Itu aja. Belum siap, belum siap. Bukan berarti nggak pede dengan kamera mirrorless-nya ya, cuma lensanya Belum aja punya siap. stok, belum punya stok. Dia kalau minjemin itu kan stok 600 mili paling nggak ada 20. Dia belum ada untuk sebanyak itu untuk dipinjem-pinjemin itu loh. Dan dia juga stoknya yang DSLR masih banyak daripada Mubasir gitu loh. Jadi disalahartikan sama teman-teman di sini. Ada Pak D juga tuh tadi yang itu sampai dibikin status. Kayaknya Mas sekelas Nikon pun belum pede untuk mengeluarkan itunya katanya. Ternyata bukan itu. Ya kata itu, Mbak Minarti masih nanya nih. diganti teknologi ya bisa lah, bisa. Tapi artinya kalau mulai invest ya DSLR mungkin udah murah ya. Jadi kalau tanya rekomendasi gini loh, saya nggak tahu duit Anda gitu kan. Kunci beli kamera adalah satu, beli yang termahal dan terbaru yang Anda rela bayar. Itu kuncinya. Pasti bagus gitu loh. Jadi tips saya kalau beli kamera ya satu, Jepang. Kalau ke Jepang, Korea aja udah keok bikin kamera. Leica dong, Leica tuh mbak, buat sport mana dia pakai Leica, bunuh diri kali, model sport pakai Leica gitu kan. Leica itu karena lensanya beling, nggak mungkin autofocus. Leica yang autofocus itu udah bukan lensa beling. Kalau ada lensa pakai Leica yang autofocus itu lensanya sama dengan lensa Jepang, lebih bawah dari lensa Jepang malah ya. Kalau Leica yang keren banget itu lensa kaca, berat, padat, tajam, tapi nggak mungkin autofocus. Lensa Leica M itu kan semuanya lensanya manual karena lensanya beling, nggak mungkin autofokusin. Mesinnya segede apa? Berat lagi. Jadi kalau mau beli kamera urusan cari duit, harga sama mutu so-so ya, Jepang. Terus mereknya apa? Yang banyak dibagi teman Anda, yang Anda nanya-nanya enak ya, yang Anda paling serak merek gitu. Terus tipenya tipe apa? Yang termahal dan terbaru yang Anda rela bayar. Titik udah gitu. Karena gini, kamera paling bagus apa Om? Ya mobil paling bagus apa? Anda bisa berani bilang Toyota lebih bagus daripada Nissan, sama Honda bagus mana? Nggak bisa. Semua hampir setara. Kalau harganya hampir sama, mutunya hampir sama. Tinggal ada beda-beda minor yang susah diterangkan ya, masalah pribadi. Jadi kalau mau beli kamera, Jepang satu, tipenya yang ada serak, titik. Mereknya yang ada serak. Ya. Terus tipe yang termahal dan terbaru yang ada rela bayar, titik. Udah, pasti nggak salah. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Binar nih. Bang, tanya apa Kodak masih produksi film? Apa Nikon juga masih produksi lensa? Enggak. Nikon masih produksi lensa. Masih. Tapi kalau Kodak udah bikin film, Kodak udah tutup perusahaannya kok. Kodak Chemistry ya, bikin film, bikin emulsi udah selesai. Oke, itu ya Mbak Binar nih. Ini dari Akinho. Gimana caranya melupakan kekesalan pas momennya penting kelewat Om? Biasanya kan kesel banget sampai nggak bisa lupa. Sedih, kesel. Ya kalau Anda cuma kerjaannya cuma itu ya Anda kepikir terus. Kalau saya tiap hari harus motret lagi, besok motret lagi ya nggak sempat ingat. Hari ini gagal, besok harus motret lagi ya. Kalau Anda mesti mikirin itu ya Anda nggak kerja gitu loh. Nggak. Kalau Anda kerja Anda memang itu Anda nggak salah, biasa aja. Di Kompas tuh saya nggak gulung pernah, besok harus boro-boro dipikirin, besok udah ada kerjaan lain lagi, udah nggak sempat kepikir. Oke, ini Kiki nanya lagi. Oh, mau nanya tips untuk foto spot dong. Tips untuk foto spot banyak-banyak berlatih titik. Nggak bisa tips langsung ada jago tuh nggak bisa. Latih. Kan sebenarnya Om tips gimana menang Olimpiade.
lari lebih kenceng daripada sainganmu. Lah tipsnya gimana? Ya latihan tiap hari. Hanya itu caranya. Tip foto olahraga. Sedangkan Kalau kita ide, latihan tiap hari, lawan kita juga latihan juga tiap hari. makanya itu. Kayak Om, kalau handphone makin maju nanti bisa ngejar kamera nggak? Emangnya kamera diem, kamera juga maju. Gitu. Jadi handphone nggak mungkin ngejar kamera, nggak mungkin. Karena Iya. kamera juga maju. Tuh, kita baru tanyain bunyi tuh. IPA, Mas Ivan, ini udah bukan bin. Kalau bin sih bisa dipesenin. Tapi ini udah bubuk. Ini espresso ya. Siap buat espresso nanti. Iya bener, betul Ivan. Kodak tuh sekarang dibeli Cina. Kodak udah dibeli Cina. Jadi Kodak tuh mau bikin kamera digital lagi, perusahaan Cina, betul. IBM juga dibeli Cina. Jadi gini, General Motor dibeli Cina ya. IBM dibeli Cina, Kodak dibeli Cina. Betul, betul. Bukan Kodak S-Men lagi. Sekarang Kodak buatan Cina. IBM sekarang mereknya apa? Lenovo. Ganti nama Lenovo. sama Cina ya. Nah, IBM udah dibeli Cina. IBM no more IBM ya. IBM sekarang udah dibeli Cina, diganti nama, laptopnya namanya Lenovo itu. Film Kodak mungkin ada Cina ngeluarin juga, saya nggak tahu. Tapi udah bukan Kodak Eastman. Oke. Oke, lanjut Bang. Lanjut lagi. Lanjut, oke. Berapa menit sih? Jangan sampai putus tanpa terekam loh. Enggak, yang ini sih insya Allah. Masih lama. Tapi kitanya udah capek. Volvo juga dibeli Cina. Iya. Oke. Jadi ini saya mulai sekarang seperti poster ya. Ini detik emasnya Taufik Hidayat ya. Cedek, 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 cedek. Ini Anjali Wijaya sama pacarnya kali ya nonton ya. Ini hati-hati dukung Taufik semua ya. Tuh, ini Taufik nih. Ini ada orang Indonesia dia pakai Anoman sekarang. Ini dari KBRI ya. Pakai baju Anoman nari-nari dari Bali ya. Tuh ini sorry ini saya berondong terus akta saya ambil banyak banget ya. Berapa yang diambil bagusnya ya? Terserah Anda. Kalau Anda merasa perlu motet lagi ya. Motet terus nih, saya motet terus nih. Ini diperlu Pak Agum ya. Ketua KONI. Oh, ini ada Icuk segala itu. Ada Sutioso. Habis ini Pak Sutioso neraktir wartawan tuh. Wah, asik banget tuh neraktir. Pak Sutioso juga seneng. Ketua bulu tangkis kalau salah Sutioso. Sutioso basket, sorry. Ini nggak tahu ini ada bendera apa nih. Ini wartawan Indonesia nyegat. Sekarang udah nggak bisa ya. Ya doorstop ini nih. Nyegat wawancara itu sekarang udah nggak bisa. Ini Gunawan Tarigan teman saya nih. Ini Gunawan Tarigan ya. Saya ingat namanya nih. Ya Gunawan Tarigan kayak dia nih. Bukan kayak dia kan. Kayak dia Gunawan Tarigan. Jadi yang saya bilang itu bahwa wartawan Indonesia itu mukanya macam-macam. Makanya dan Karo, orang Karo itu banyak keturunan India. Pandia itu nama raja India. Marga Pandia itu memang turunan India. Kalau Anda tahu wartawan Atal Depari, mukanya kayak India juga. Jadi Indonesia tuh ngomong pribumi atau enggak susah. Di tanah Karo tuh banyak muka kayak dia. Bang, ada pertanyaan nih dari Edi Hermansyah. Bang, tadi Ya. Bang bilang event olahraga internasional adalah bisnis. Kenapa Mas Media nggak berpikir bisnis juga? Foto-fotonya cukup beli saja, tidak perlu mengirim wartawannya untuk meliput. Gengsinya beda dong. Jangan cuma ngirit. Foto dari Epi sama foto karya Arbain Rambe bagi Kompas beda banget. Beda banget. Dan saya sebagai Suaranya kedengeran. Halo? Oke. Hah? Udah. Jadi udah. gini loh, jangan cuma mikir ngirit. Jangan cuma mikir ngirit. Kalau perlu nggak usah ngirim sama sekali, orang beli aja semua dari kantor berita ada. Beda, angle-nya beda sama gengsinya beda. Beda. Seperti koran fotonya nyomotnya dari internet kan, istimewa. Ya, merasa gengsimu gitu loh. Beda banget, beda banget. Don't treat people difficult dong gitu ya, demi sebuah pride. Pride. Oke, gitu ya Mas Edi Hermansyah ya. Ini dari Aziz Firman, Om, plus minusnya fotografer berita era sekarang apa Om, kalau boleh tahu? Selain karena PPKM pastinya. Plus minus fotografer berita era sekarang. Era sekarang dibandingkan kapan? Kalau dibandingkan zaman film, sekarang itu menguntungkan kan, nggak usah nyuci, nggak usah macam-macam. Tapi ruginya adalah sekarang fotografer banyak banget, sainganmu banyak. Kamu banyak. Untungnya lagi adalah sekarang udah nggak butuh blitz sekarang ya. Sekarang nggak butuh blitz dan memang blitz mulai dilarang ya. Kalau Anda coba masuk YouTube, Donald Trump ketemu Kim Jong Un.
di Singapura 2018 ya, 17-18 tuh. Udah nggak ada flash, suaranya kayak senapan mesin tuh. Prrrr, ya itu suara kamera masih bersuara, tapi nggak ada flash. Sekarang kamera bisa silent total ya. Kamera saya itu bisa nggak ada suara at all ya. Pakai shutter elektronik ya, nggak ada suara. Jepret nggak ada suara. Jadi Anda nggak tahu jepret atau tidak, Anda nggak tahu. Keuntungannya yaitu dimudahkan, tapi saingannya makin banyak. Ini Mbak Minarin nanya, punya foto Susi Susanti yang split fenomenal nggak Bang? Bang Bain nggak motret Susi waktu itu? Julian yang punya. Oh, Julian masih ada ya waktu itu ya? Ya, Julian masih hidup. Julian itu pernah motret Susi Split, pernah motret Mia Udina tuh, tepuk dari belakang sampai wah miring banget. Gila, ada tuh, ada. Oke. Yuk, lanjut lagi Bang. John. Oke. John Rizky berikut. Berapa menit lagi? 10. Ini pelatihnya Taufik ya, Mulyo Hartono siapa ya. Jadi waktu Mulyo itu dikeluarkan keluar dari pelatnas Cilangkap, Taufik ngambek. Akhirnya Mulyo dipanggil lagi ya. Ini sama Taufik sudah sehati banget ya. Ini Sony, ini Taufik ya. Ini Paulus Pasurnai, pelatih fisiknya Taufik ya. Paulus Pasurnai. Sorry ini jumpa pers saya close up nih. Taufik. Sony megang-megang medalinya tuh. Kasih folder dulu. Folder bulu tangkis. Saya mau pamer dulu deh. Saya mau pamer, saya di luar olahraga. Saya mau trade Athena pakai infrared. Itu bawa IR Harlim semua tuh. Nah, sorry. Pada tahun 2004, kamera digital itu masih bocor. Dalam arti low pass filternya belum rapat. Namanya low pass filter adalah kamera itu hanya meloloskan cahaya visible, infrared atau ultraviolet di blok. Makanya kalau Harlem itu low passnya dibuka sehingga kamera itu bisa IR, UV dan normal. Low pass itu hanya meloloskan UV sama IR di blok. Kalau low pass dibuka, kamera itu bisa meloloskan IR, UV sama normal sekali. Kasih filter IR hanya meloloskan Suaranya tahun 2000. Kenapa? Nah, itu udah oke suaranya. Tadi goyang-goyang mungkin suaranya pengaruh, Bang. Oke. Saya ulangi ya. Oke. Iya. Kamera normal itu ada namanya low pass filter. Dia hanya meloloskan visible light. UV sama IR di blok. Kalau low pass filternya dicopot, kamera itu bisa meloloskan visible light, IR sama UV sekaligus. Yang namanya kamera oprekan itu adalah low passnya dicopot, dikasih filter IR sehingga hanya IR yang masuk. Oke? Itu kamera IR. Pada tahun 2004, Nikon D100 itu lensanya masih bocor. Visible light masuk, IR sedikit masuk. Normal masuk, IR sedikit masuk. Jadi harusnya rentangnya segini, gini ya. Ya, IR yang kemasukan IR. Sehingga D100 itu tanpa dioprek, dikasih lensa IR, kasih filter IR, yang hanya meloloskan IR, masih menghasilkan gambar. Tapi karena IR-nya cuma bocor dikit, Anda harus naikin ISO-nya ke 1600 sama speed-nya lambat banget. Setengah detik. Jadi, karena nggak dioprek, low pass-nya masih ngeblok, Anda kasih IR lagi, terblok habis-habisan, sehingga hanya meloloskan IR sedikit. Nah, makanya ISO-nya harus tinggi sekali. Tapi nggak usah dioprek di 100 itu ya. Ini kameranya bukan oprekan ini. Tapi speednya lambat sekali. Kalau boleh saya lihat ya, speednya berapa nih? Coba nih. Ini lihat. ISO 400 per 20 detik. Dan di-underin 1,7 supaya nggak lambat-lambat amat ya saat underin. Dan file aslinya kayak gini nih. File aslinya kan under banget ya. No. Merah banget ya. Itu file aslinya nih. Jadi saya grayscalein
baru dijas lagi. Ini valasinya merah banget ya. Jadi ini hanya inframerah jarak dekat ya. Informasi lihat nih. 3000 kali 2000 6 megapiksel 1/15, f-nya 8 17 mili, ISO-nya nggak keluar ini. Oh, ini saya pakai lensa 17 mili fixed lens ya. Jadi Nikonnya di 100 ya. Itu 2004. Bang, Iya, kita ya. 6 menit lagi. Ini ada banyak pertanyaan, aku baca satu dulu ya. Oke. Dari Asbiansa Abi, apakah jurnalis mendapat fasilitas yang sama seperti para atlet, seperti tempat tinggal, makan, dan lain-lain? Enggak. Enggak. Jurnalis cari rumah sendiri, makanya saya hotelnya udah penuh, saya sewa rumah. Jurnalis hanya dapat kursi, colokan internet, colokan listrik, udah, ID card. ID card. Ya. Lainnya rebutan di lapangan, rumah cari sendiri. Oke. Ini dari Roland. Om, kalau foto sebanyak itu dari dulu, ada backup digital di cloud atau digital di fisik semua? Saya backupnya di harddisk semua. Jadi satu file saya simpan di 3 harddisk. Maka harddisk saya banyak dari 100 lebih itu harddisk saya. Boros duit ya boros karena satu saya nggak suka beli baju-baju mahal, saya nggak suka bermewah-mewah, saya nggak suka dugem ya. Duit saya semuanya buat beli harddisk gitu aja. Saya bukan orang kaya. Tapi satu foto saya selalu tersimpan dalam 3 harddisk. Yang belinya bareng ya. Saya tiap kali ya penuh saya beli 3 lagi. Saya beli 3 harddisk. Terpegang dalam 3 ya. Ada satu rusak, 3-3-nya saya ganti. Oh, gitu. Ini dari Rizwan Al Nasir. Bang, tips pengambilan foto tema pembangunan daerah itu gimana ya? Ya gini loh. Soal ide itu selalu memang nggak gampang. Justru Anda kalau bisa surprising juri, Anda akan menang. Jadi Anda bayangkan, suatu saya ada juri lomba foto tentang kerapian perumahan ya. Ya, kerapian perumahan cari yang rapi. Ada tema coba Anda terjemahkan dengan kreatif. Nggak ada rumus, nggak ada rumus. Semua orang sama ya. Coba itu malah jadi bukan itu. Kuncinya adalah ya Anda cari ide yang next. Yang Anda bayangkan juri akan takut. Oke. Oke Bang, kita masih ada 4 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Hah? Pertanyaan. Bagaimana cara foto jadi viral nih, Exindro? Nggak bisa. Kalau ada rumusnya semua orang fotonya viral ya. Kalau rumusnya segampang itu, sampai ada rumusnya, semua orang fotonya akan viral. Viral itu kan tergantung. Ayo Bang, lanjut lagi. Masih ada 3 menit. Kalau ada yang mau disampaikan, takutnya keputus. Suara hilang lagi Bang, suara. Halo? Nah, ketutup oleh speakernya. Halo? Oke, itu udah oke. Udah oke. Jadi liputan Olimpiade itu nggak cuma pertandingan, tim pulang juga perlu diliput. Nah, waktu tim itu pulang ke Indonesia, yang paling penting adalah yang dapat emas. Ini ya contoh ya. Ini saya nungguin di airport Athena ya. Itu Sony di Kujoro, ini foto saya. Terus ini atlet lompat galah atau apa ya, barangnya panjang ini saya lupa ya. Dayung kali ya. Ya, kayak. Ini Taufik. Nah, Taufik dengan barang ini, Taufik Hidayat barangnya segini nih. Ini Taufik Hidayat tuh gini, nama Taufik Hidayat tuh sama dengan kalau di Jawa Bambang Wijanarko ya. Generik banget ya. Saya waktu SD, satu kelas tuh Bambang Wijanarko 3 orang. Ya, waktu kuliah di ITB, Taufik Hidayat itu ada 4 atau 5 perangkatan ya, Taufik Hidayat ya, namanya Taufik Hidayat itu di Sunda, di Jawa Barat itu memang generik, kalau di Jawa Tengah itu Bambang Wijanarko, itu banyak sekali. Nah, Taufik Hidayat itu, Wapa Eminat Kompas itu, angkatan saya itu namanya Taufik Hidayat juga. Dia pernah ke luar negeri, waktu di imigrasi gitu, Taufik Hidayat, wah minta foto, dia bingung, dikira Taufik Hidayat yang dapat Olimpiade, medali emas Olimpiade ini, Taufik Hidayat. Jadi, dia di mana-mana di luar negeri sering kalau penggemar bulu tangkis langsung mengira dia pemenang Olimpiade, Taufik Hidayat from Indonesia gitu kan. Makanya terus di belakangnya dia ganti namanya menjadi Taufik H. Miharja. Miharja nama bapaknya. Taufik H. Miharja. Biar gak generik. Bambang Wijanarko, Bambang juga banyak banget. Agus juga. Cuma Agus kan belakangnya macam-macam kan. Tapi kalau Bambang dengan Wijanarko di Jawa Tengah banyak sekali. Oke, tenan.
Ini Taufik Satu Hidayat menit ya. Bang. Taufik ya. Taufik minta, orang minta tantang lihat ya. Minta tangan Taufik banyak sekali. Satu ya. Tuh, orang minta tangan Taufik. Tuh, minta tangan Taufik. Tuh, orang minta tangan Taufik banyak sekali ya. Oh, ini udah museum ya. Saya habis itu jalan-jalan ke museum ya. Udah nggak ada liputan, jalan-jalan ke museum. Salam buat Bang Arbain tuh dari Kembar Asfa. Dulu 2013 workshop di Tanjung Pinang. Siap. Bang, ini aku takut keputus nih Bang. Mungkin kita akhiri aja dulu Bang. Ya. Ini yang mukanya kayak orang Meksiko nggak? Kenapa? Mukanya kayak orang Meksiko nggak nih mukanya? Iya. Iya kayak Iya. orang Meksiko. Ini orang Indonesia, orang Flores ini. Aduh namanya kok saya lupa ya. Jadi buatan Indonesia ini kayak ke Pakistan kan? Ini Bang Lubis nih, ya. Makanya orang Indonesia tuh mukanya lucu-lucu kayak ini kita ngobrol bareng, nanang kayak Vietnam gitu kan. Terus lagi saya using. Begitu banyak bangsa ngobrol bisa bahasa yang saya nggak ngerti kan dia. Lucu. Eh, kita tutup ya Bang. Takut nanti Oke, keputus tak berarti rekam. saya nggak terekam ya. Teman-teman, Pokoknya sampai ketemu di iya. obras mendatang. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti teman-teman tanya lagi minggu depan aja ya. Insya Allah di Jumat kita ketemu lagi. Saya berharap teman-teman tetap sehat selalu, ikutin prokes ya. Hari ini kita nggak bisa absen karena waktunya mepet. Saya takut terputus gitu. Jadi sia-sia nanti nggak kerekam ya. Bang Arbain, makasih. Teman-teman terima kasih Ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh.